Kamu pernah merasa kesal ketika air pump mati? Saat kamu asik-asik mandi, tiba-tiba airnya mati. Kesel nggak sih? Kesel kan? Tapi tunggu dulu. Kamu mungkin bisa kesal karena air pumpnya mati. Bagaimana dengan realita yang masih ada di kehidupan kita sehari-hari? Contohnya ini loh, ketika ibu ini mencuci di air kali, sebenarnya harapan mereka pun bisa mencuci dengan air bersih ini. Atau ketika adik kecil ini bermandi, berenang di air kali, mereka tampak bahagia, tapi sebenarnya mereka pun menginginkan mandi dengan air bersih dari air keran. Atau seperti ini, jamban yang merupakan salah satu kebutuhan untuk dalam kehidupan kita, untuk buang air, mungkin ketersediaannya hanya seperti ini. Ya, mereka mau tidak mau menggunakan ini, tapi sebenarnya mereka pun menginginkan sesuatu yang layak, jamban yang layak yang ada di sebelah kanan kita ini. Apa dengan melihat realita ini kita akan berdiam diri saja, masih mengeluh dengan air pump yang masih mati, yang suka mati? Coba deh berpikir, untuk mereka jangankan mungkin air tempat yang layak, tempat mandi yang layak, jamban yang layak, air bersih pun mereka ya sangat sulit mendapatkannya. Maka untuk itu kami dari tim Air Kali Bersih ingin mencoba membuat sebuah sistem di mana sistem penampungan air bersih yang terdiri dari seperti ini gambarannya. Ini adalah inlet waternya dari kali. Kita mengambil air, sumber air dari kali dengan menggunakan pompa air, di mana pompa air ini berbasis solar cell, sehingga ini bisa untuk menghemat daya listrik gitu. Kemudian dari pompa air ini akan masuk ke bak penampung pertama, di mana di bak penampung pertama ini terjadi proses koagulasi dengan kawat. Kemudian di sini hasil dari proses koagulasi ini akan dikirimkan melalui keran air ini ke bak penampungan kedua, ke toren kedua, di mana toren kedua ini menggunakan filter ijuk dan kerikil. Kenapa kita menggunakan filter ijuk dan kerikil? Karena kita berusaha memanfaatkan kearifan lokal, yaitu ijuk dan kerikil yang mudah didapatkan di daerah di sini. Kemudian setelah difilter, ini menggunakan akan diteruskan kembali ke ton yang berikutnya dengan menggunakan pompa reservoir di sini. Nah, kemudian dari sini, dari reservoir air bersih ini, supaya menjadi air sehat, kita berikan disinfektan air. Kemudian baru ini bisa dipakai untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, memasak, dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Nah, air ini merupakan sumber utama dalam kehidupan, sehingga ketersediaan air bersih ini wajib harus tersedia untuk semua masyarakat. Nah, tujuannya adalah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari, juga untuk memperoleh kesehatan. Proses yang akan kita lakukan adalah pertama kita survei ke lokasi, kemudian koordinasi dengan aparat serta warga setempat, membeli material yang dibutuhkan, merangkai komponen sensor dan solar cell, proses instalasi, proses uji coba sampai air bersih bisa didapatkan dan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kalau sudah oke, baru kita akan serah terima ke warga setempat. Kemudian, walaupun sudah serah terima, kita akan tetap monitoring melalui ketua RT dan ketua RW. Nah, dukung kami di Ayo Bikin Nyata untuk air bersih untuk warga di sekitar Paku Alam, Tangerang. Terima kasih.